Satu unit mobil SUV yang sempat terlibat aksi kejar-kejaran terbakar saat melaju kencang dan ditabrak sedan di Jalan Tol Jagorawi Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan akibatnya 2 orang terluka bakar. Kecelakaan menimpa satu unit mobil SUV dan terekam kamera pengendara di Jalan Tol Jagorawi kilometer 31 Sentul Citerep, Kabupaten Bogor. Mobil SUV yang tengah melaju di sisi kiri tol tiba-tiba ditabrak sedan mewah dari belakang hingga terpental dan menghantam pembatas jalan. Tiba-tiba api keluar dari bagian bawah mobil hingga melalap seluruh bagian mobil. Sopir dan penumpang yang sempat terjebak di dalam kabin berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari dalam mobil. Keduanya menderita luka bakar dan harus melepaskan pakaian yang sempat terbakar. Diduga sebelum kejadian, mobil SUV dan sedan sempat terlibat kejar-kejaran hingga kecelakaan ini terjadi. Api bisa dipadamkan setelah melalap 30 menit, sementara 2 korban dibawa ke rumah sakit. Akibat pengendara tidak ada yang mau ngalah saat jam berangkat kerja, kemacetan parah terjadi di Jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu kemacetan juga diperparah hujan yang sempat turun pada pagi hari. Kemacetan parah terjadi hingga kendaraan tidak bisa bergerak di akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta, Jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu pengendara mobil mengatakan dirinya sudah terjebak macet selama 1 jam lebih. Petugas PPSU dan warga pun mencoba mengatur lalu lintas agar kemacetan bisa teratasi. Diduga kemacetan diakibatkan banyak kendaraan yang melintas di jembatan dan pengendara tidak ada yang mau mengalah hingga melawan arah. Ditambah lagi hujan yang sempat turun di pagi hari. Selain saling serobot, apa sebenarnya penyebab macet parah di Jembatan Kanal Banjir Timur Rorotan kemarin? Berikut laporan Amrina Rida dari Jakarta Utara. Ya pemirsa, sempat terjadi adanya kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas yang cukup parah di area Jembatan Banjir Kanal Timur Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi kemarin, yang mana terjadi pada pagi hari dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan karena banyak orang yang berangkat bekerja dan juga anak-anak yang berangkat sekolah. Namun pada Selasa siang ini, berdasarkan pantauan kami, situasi di posisi tempat kami melakukan saat ini, yakni di area Jembatan Banjir Kanal Timur, sudah nampak normal kembali dan justru cenderung lengang. Bisa terlihat dari visual yang diperlihatkan oleh juru kamera Yudi Richard bahwa untuk kendaraan baik itu mobil pribadi ataupun juga kendaraan sepeda motor dapat melintas dengan normal, dengan kecepatan normal, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga kemacetan yang terjadi sama sekali. Dan kendaraan yang melintas dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah Jakarta menuju ke arah Bekasi ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan normal tanpa adanya ketersendatan. Sebagai informasi pemirsa, bahwa Jembatan Banjir Kanal Timur yang berada di Jakarta Utara ini merupakan akses alternatif utama yang menghubungkan antara 2 daerah, yakni antara Bekasi dengan Jakarta. Nah tentunya meskipun untuk kemacetan dan juga kepadatan seringkali hanya terjadi di jam-jam sibuk, yakni ketika di pagi hari dan juga sore hari, perlu adanya koordinasi dari kedua pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah Jawa Barat dengan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk kemudian berkoordinasi mencari solusi agar masyarakat yang melakukan perjalanan di jam-jam sibuk tidak harus berurusan dengan kemacetan ataupun juga kepadatan yang berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang menerjang di sejumlah wilayah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, hujan juga membawa butiran kristal es berukuran besar hingga menggegerkan warga dan merusak sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang selama 1 jam di kawasan Mandiraja, Banjarnegara. Tak hanya itu, hujan deras juga membawa butiran es hingga menimbulkan suara kencang saat jatuhnya di atap milik warga. Akibatnya, belasan rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap seng dan genteng. Warga mengaku sebelum hujan terjadi, cuaca ekstrim panas disertai angin kencang sering melanda selama sepekan terakhir. Fenomena alam ini pun sempat membuat panik warga. Namun pihak BMKG Stasiun Banjarnegara menjelaskan jika fenomena ini dipicu pertumbuhan awan cumulonimbus yang masif akibat kelembapan udara yang tinggi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah hingga awal Februari 2006.
Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang guna menghindari resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, tanah longsor, tersambar petir, dan hujan es. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Akibat kapal tiba-tiba miring, aktivitas bongkar muat kontainer berujung bencana saat puluhan kontainer terjatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan akibat kejadian ini, 1 orang pekerja pelabuhan tewas tertimpa reruntuhan kontainer dan tenggelam. Puluhan kontainer yang diangkut KM Pasifik 88 ini terjatuh hingga sebagian tenggelam di Terminal Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peristiwa berawal saat aktivitas bongkar muat berjalan, tiba-tiba kapal miring hingga 1 kontainer jatuh, lalu disusul kontainer lainnya terjatuh ke laut. Bahkan usai kejadian, kapal masih dalam kondisi miring. Akibat kejadian ini, tim SAR menggelar pencarian dan menemukan 1 jasad pekerja yang merupakan tenaga bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Jasad korban, K, 68 tahun, lalu dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini, Ditpol Airut dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. 3 pompa besar dipasang di kawasan rawan banjir dan Mogot, Jakarta Barat. Sebelumnya banjir di kawasan tersebut memicu kemacetan panjang seharian. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui banjir di Dan Mogot, Jakarta Barat tidak bisa dihindari karena kondisi jalan di bawah sungai Mukerfart. Agar tidak memicu macet, Pemprov DKI menyiapkan solusi jangka pendek yaitu memasang 3 pompa stasioner berkapasitas 7.000 liter per detik di lokasi. Sebelumnya di lokasi ini hanya ada pompa mobile, itu pun hanya bisa menyedot banjir 1.000 liter per detik. Dalam jangka menengah, Pemprov DKI tengah mengkaji pembangunan flyover sepanjang 2 km untuk mencegah kemacetan akibat luapan kali Mukerfart. Sebelumnya 4 hari lalu banjir di Jalan Dan Mogot memicu kemacetan seharian. Ratusan kendaraan terjebak macet hingga 3 jam. Macet berlangsung seharian membuat sengsara ribuan pengendara. Ya, kerap meresahkan warga, sejumlah paogah kocar-kacir saat dirazia petugas Satpol PP di Cengkareng, Jakarta Barat. Belasan orang paogah terjaring razia dan langsung dibawa ke panti sosial. Sejumlah paogah atau juru parkir liar tak bisa mengelak ketika ditangkap aparat gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu petugas bahkan jatuh bangun demi menghentikan paogah yang berusaha lari. Razia petugas parkir liar digelar di sejumlah titik hingga ke Jalan Raya Daan Mogot. Razia dilakukan karena keresahan masyarakat atas keberadaan paogah di persimpangan jalan. Selain menyebabkan kemacetan, paogah juga melakukan pungutan liar kepada pengendara. 19 petugas parkir liar ini kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Korban pencurian mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh justru ditetapkan polisi sebagai tersangka dan terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Di Medan, Sumatera Utara, korban pencurian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Rumah inilah saksi bisu pencurian mesin penggilingan kopi di Wih Bakong, Silih Nara, Aceh Tengah. Sandika, keponakan pemilik mesin kopi, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sandika Agustus tahun lalu mencari mesin kopi, menemukan dan menangkap pelaku. Namun pelaku melawan saat dibawa ke kantor desa dan mendapat pukulan dari Sandika. Pelaku melapor pada polisi sehingga Sandika harus menghadapi persidangan di Pengadilan Takengon sebagai terdakwa 4 Februari besok. Pencuri itu karena memang pelajaran, Bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga, Bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa, Bang. Pelaku melapor pada polisi sehingga Sandika harus menghadapi persidangan di Pengadilan Takengon sebagai terdakwa 4 Februari besok. Korban pencurian bersama sejumlah orang melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku pencurian di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Kota Medan pada 23 September 2025 lalu. Korban pencurian sempat menyeret pelaku keluar dan dimasukkan mobil hingga distrum.
Korban pencurian justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polisi memberikan keterangan dalam kasus ini, korban pencurian dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Aceh Tengah dan Medan, Sumatera Utara, Yusradi dan Adi Palapa Harahap iNews melaporkan. Seorang anggota Satpol PP tewas setelah dibacok orang dengan gangguan jiwa di Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya korban mengamuk di lingkungan warga. TNI Polri dan Satpol PP berupaya mengevakuasi ODGJ dari rumah yang terkunci di Krakal Alian Kebumen karena mengamuk pada tetangganya. Saat pelaku keluar rumah, langsung menyerang anggota Satpol PP dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara anggota lain mengevakuasi pelaku. Korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Tidak tertolong karena memang pendarahannya yang luar biasa. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan korban telah dimakamkan keluarga. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo iNews melaporkan. Kemarahan publik tidak bisa dipendam atas kejadian yang terjadi di Blora, Jawa Tengah. Seorang pria tanpa alasan menendang seekor kucing hingga mati. Selain memicu kecaman publik, pelaku kini terancam hukuman penjara. Seekor kucing yang sedang dituntun pemiliknya tiba-tiba ditendang oleh seorang pria. Tanpa alasan, tanpa peringatan, pria ini mengarahkan kakinya ke arah kepala kucing. Sempat bertahan hidup selama hampir seminggu, kondisi kucing terus memburuk dan akhirnya si kucing mati akibat luka yang ia derita. Peristiwa yang viral di media sosial ini membuat publik geram karena kekerasan dilakukan terbuka di ruang publik. Polisi telah memeriksa pelaku dan hasilnya perbuatan pelaku masuk dalam tindak pidana. Dalam KUHP baru pasal 337 jelas menekankan bahwa menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan yang patut adalah suatu kejahatan. Pelaku bisa diancam penjara maksimal 1 tahun dan jika perbuatan itu menyebabkan hewan mati, maka ancaman pidana bertambah menjadi 1,5 tahun. Kasus ini menjadi peringatan kepada setiap orang bahwa kekerasan terhadap hewan bukan hal sepele. Hukum harus ditegakkan agar kekejaman terhadap satwa tidak terus dianggap biasa dan rasa kemanusiaan tidak semakin tumpul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi berikut jadi peringatan bagi Anda yang punya hewan peliharaan agar selalu mengawasi. Di Bandung, Jawa Barat, gerombolan anjing peliharaan menyerang seorang bocah di Bandung hingga terluka. Sekumpulan anjing masuk ke permukiman di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, anjing berjumlah 5 ekor ini tiba-tiba salah satu di antaranya menyerang dan menggigit seorang anak berusia 4 tahun. Anak tersebut melintas bersama kakeknya. Korban anak digigit pada bagian punggung hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga kemudian berupaya mengejar kawanan anjing tersebut. Salah satu kerabat korban mengatakan jika kelima ekor anjing memakai kalung dan disertai chip. 5 ekor anjing ternyata peliharaan yang terlepas dari tuannya hingga masuk ke permukiman. Usai kejadian itu, pemilik telah menemui keluarga korban dan berjanji menanggung seluruh biaya pengobatan. Masalah ini juga telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Seorang pria di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung meninggal dunia usai mengumandangkan azan. Korban terjatuh setelah azan selesai. Seorang ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, meninggal dunia usai kumandangkan azan sholat Isya. Pria berusia 70 tahun ini ambruk usai mengakhiri azan dan membuat jamaah berlarian memberikan pertolongan. Namun, korban telah meninggal dunia. Jemaah membawa almarhum ke rumah sakit. Dari pertama sampai akhir kalimat la ilaha illallah, beliau jatuh dan sakaratul mautnya pada saat jatuh. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Ya pemirsa, bersiaplah ditilang kalau Anda bandel berkendara tanpa helm, bonceng 3 hingga lawan arus.
Selama 2 pekan, polisi menggelar operasi keselamatan jaya di berbagai ruas jalan Jakarta. Puluhan pengendara terobos lampu merah, tidak pakai helm dan tidak pakai plat nomor langsung diganjar tilang etle mobile dalam operasi keselamatan jaya di kawasan Halim Lama Jatinegara, Jakarta Timur. Digelar selama 14 hari mulai Senin kemarin, operasi ini menyasar pelanggaran terkait keselamatan berkendara. Di antaranya, pengendara lawan arah, pengendara di bawah umur, kecepatan tinggi, menggunakan handphone saat berkendara, dan pengendara dalam pengaruh alkohol. Operasi juga menyasar pengendara yang tidak pakai helm SNI, sabuk pengaman, dan tidak menggunakan plat nomor juga kendaraan berkenal pot brong. Sebelumnya, sejak 28 Januari hingga 11 Februari 2026, Polda Metro Jaya juga menggelar Operasi Pekat Jaya. Selama pekan pertama operasi, Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan 5 indikasi tawuran dan mengamankan 27 orang, 20 diantaranya anak-anak. Juga menindak 1 kasus balap liar dan mengamankan 16 kendaraan. Selama 15 hari Operasi Pekat Jaya, ada 27 posko terpadu yang didirikan. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai upaya mencegah peredaran obat keras, petugas langsung turun ke lapangan untuk razia. Dan pada razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, petugas mengamankan ratusan butir obat keras dan menangkap pengedar. Lima pengedar obat keras eceran terjerat razia petugas di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk kategori daftar G secara terang-terangan dan tanpa resep dokter. Sebanyak 900 butir obat daftar G disita petugas dari tangan pelaku. Obat-obatan keras sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek memabukkan. Selain itu, ratusan butir obat keras yang dijual secara ilegal ini diduga obat palsu. Selanjutnya petugas akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada penjual. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta untuk membuat surat pernyataan dan hanya disanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku jambret babak belur usai aksinya digagalkan pengemudi Jaklingko di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Warga menghakimi Jarod, seorang pelaku jambret hingga babak belur yang aksinya digagalkan pengemudi Jaklingko di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, 2 pelaku sempat merampas telepon genggam milik perempuan yang tengah berdiri di halte Jalan TB Simatupang. Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian kemudian mengejar dan menabrak motor hingga keduanya terjatuh. 1 pelaku tertangkap, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pria ditangkap karena diduga hendak melakukan aksi penculikan bayi. Kasus berawal saat warga melihat pelaku yang bukan penghuni sengaja memasuki salah satu unit rusun hingga diduga akan melakukan penculikan bayi yang berada di dalamnya. Warga sempat berteriak hingga pelaku ditangkap dan nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan di Polsek Penjaringan. Usaha perampasan motor dengan modus debt collector atau penagih utang dialami seorang wanita yang tengah membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi adu mulut sempat terjadi antara korban dengan para pelaku. Sadar usaha perampasan ini direkam korban, salah satu pelaku berusaha merampas ponsel. Aksi perampasan ini pun viral. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.